Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 28, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Saudara, kala itu orang Israel tengah berada keadaan yang sangat terpuruk, miskin, hancur lebur, kalah melawan bangsa Babel. Sampai dikatakan ibu-ibu memakan anaknya sendiri, saking kelaparannya. Keadaan yang sangat menyedihkan. Saudara-saudara, ada nasihat Tuhan kepada bangsa Israel di tengah kesusahannya. Dan nasihat ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang baik, supaya kehidupan kita menjadi baik untuk seterusnya. Yang pertama, yang baik adalah Tuhan. Adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kenapa? Orang yang berharap pada Tuhan, orang yang mencari Tuhan, akan berjumpa Tuhan dan menerima kebaikan Tuhan. Pengharapan kepada manusia mengecewakan. Banyak janji, tapi sedikit ditepati. Pengharapan pada Tuhan, di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan dalam Tuhan itu dikatakan dalam Roma pasal 5, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Kemudian, hal kedua yang baik adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang yang menantikan Dia. Bagaimana menantikan dengan diam pertolongan Tuhan? Bukan berarti kita bertapa, ya, tapi satu, kerjakan yang bisa dikerjakan. Anggaplah sesuatu yang bisa dikerjakan sebagai perintah Tuhan untuk dilakukan, sebagai tugas Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan gengsi. Terima, lakukan apa saja yang bisa dikerjakan sebagai tugas dari Tuhan. Bersama dengan itu, karena dikatakan juga diam dan menantikan pertolongan Tuhan, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, itu bisa kita capai dengan doa dan membaca kitab-kitab suci. Selama menantikan pertolongan Tuhan datang kepada kita. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, demikian. Sementara itu sampai aku datang, Timotius menunggu, menantikan Paulus datang. Ya, yang mesti dilakukan apa dalam menantikan itu? Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Lakukan sesuatu. Ya, baca itu penting. Dan yang ketiga dikatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Adalah baik kalau memikul kuk di masa muda. Sebab apa? Saudara-saudara, kuk di masa muda, dalam kesendirian, dijauhi teman-teman, ya, berdiam dirilah, berdoalah, bacalah buku-buku bagus, bacalah buku-buku kudus. Itu akan membuka hati dan pikiran kita. Karakter kita terbentuk, dan seringkali juga di situ ada jalan yang terbuka. Tengah saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat akan seorang yang bernama Karl May. Itu seorang Jerman. Pada usia 27 tahun dia dipenjara karena mencuri. Dan dia duduk diam di penjara. Mau nggak mau harus duduk diam di penjara. Tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali satu, membaca. Berdoa. Dia membaca, setelah dia membaca, sampai setelah dia lulus dari penjara,
Dia mempunyai pemikiran yang luas dan mengetahui negeri-negeri yang belum pernah dikunjunginya. Dan dia mengarang buku-buku tentang negeri itu. Karaben Nemsi, dia mengarang tentang Turki, tentang Sudan. Dalam buku serial Winnetou, dia mengarang tentang kehidupan perintis-perintis di prairie, padang rumput Amerika. Dan buku-bukunya sampai sekarang digemari orang. Setelah lebih dari 100 tahun, orang masih membaca buku-buku Karl May. Bahkan katanya, bapak-bapak pendiri bangsa kita di tahun 30-an itu juga membaca buku-buku ini, Winnetou dari Karl May. Saudara, dengan berdiam diri, jangan ngelamun, baca. Rasul Paulus mau dijatuhi hukuman mati. Saudara, biasanya kalau orang-orang mau dijatuhi hukuman mati ditanya, mau apa? Mau makan toh? Makanan kesukaannya apa? Tapi Rasul Paulus yang diminta apa? Bawa perkamen-perkamenku. Perkamen itu kan buku zaman dulu. Ditulis di perkamen di kulit domba. Bawa. Apa yang dilakukannya? Membaca. Saudara, kalau kita berbuat berat, jangan lupa. Ya, cari Tuhan. Berharap pada Tuhan dan berdiam diri. Dan pikul beban yang memang harus dipikul dengan berdiam diri. Lakukan di dalam pimpinan Tuhan. Maka, saudara, ada jalan keluar. Bahkan mungkin jalan keluar yang tak pernah kita duga. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Amin.